Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke materi aplikasi pengolah angka atau dikenal dengan Microsoft Excel. Nah, inilah tampilan Microsoft Excel yang Windows 2007. Microsoft Excel merupakan salah satu perangkat lunak pengolah angka yang masih satu keluarga dengan Microsoft Office. Sejauh ini Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi angka yang banyak digunakan di hampir semua bidang, mulai dari perkantoran sampai dunia pendidikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang fitur dasar dari Microsoft Excel. Fitur dasar yang terdapat pada Microsoft Excel sama dengan Microsoft Office, ya pada umumnya seperti Microsoft Word. Namun ada beberapa fitur yang berbeda. Yang pertama kita mengenai tentang title, yang mana title ini berfungsi sebagai menampilkan nama dokumen yang bagian ini, book 2 atau Microsoft Excel ini merupakan adalah fitur dari title. Selanjutnya Quick Access Toolbar. Nah, di sini fungsi Quick Access Toolbar ialah kumpulan tombol yang terdiri atas Save, Undo, dan Redo. Nah, inilah yang dimaksud dengan Quick Access Toolbar. Nah, di sini namanya pada Microsoft Word dan Excel pun masih sama, yaitu Window Management. Nah, untuk kumpulan yang ada di barisan ini ada Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View merupakan salah satu fitur dari Ribbon. Nah, selanjutnya Group Ribbon merupakan kumpulan tab yang berisi beberapa kelompok perintah seperti font, alignment, number, style, cell, dan editing. Nah, fitur yang keenam yaitu Namebox. Namebox ini adalah menampilkan sel yang sedang aktif, seperti yang di bawah ini. B8 itu adalah namanya Namebox. Selanjutnya itu Formula Bar, yang mana fungsinya untuk tempat mengedit atau memasukkan formula atau memasukkan data. Nah, disinilah namanya Formula Bar. Fitur yang ke-8 ialah Cell, yang mana fungsinya pertemuan antara baris dan kolom atau kotak-kotak yang terdapat pada worksheet. Nah, yang inilah namanya Cell. Selanjutnya, fitur ke-9 ialah Kolom, yaitu bagian pada worksheet yang melintang dari atas ke bawah. Seperti yang kita lihat, yaitu yang ini namanya kolom. Fitur yang ke-10 ialah Row. Row adalah bagian pada worksheet yang melintang dari ke kiri ke kanan. Inilah yang dinamakan Row. Selanjutnya, fitur ke-11 ialah Scroll Bar, di mana fungsinya menggeser tampilan halaman ke atas, bawah maupun kanan dan kiri. Nah, scroll bar pada Microsoft Word dan Excel masih sama, yang terdapat pada samping kanan. Yang ini. Fitur yang ke-12 ialah Page View, merupakan kumpulan tombol yang berisi normal view atau menampilkan mode standar, Page Layout View atau tampilan standar worksheet, dan Page Break View. Seperti yang kita lihat di dalam tampilan ini, inilah yang namanya bagian bawah ini ya, namanya yang Page View. Nah, selanjutnya New Sheet. New Sheet itu adalah untuk membuat worksheet baru. Di sini New Sheet, kalau kita lihat ya, yang ada gambar bintang. Nah, saatnya fitur yang terakhir ialah Left and Right Click, digunakan untuk berpindah atau bergeser dari sheet satu ke sheet yang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara atau menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan bikin dulu tulisannya data penjualan laptop toko online. Nah, setelah kita bikin tulisannya di dalam worksheet kita, yaitu data penjualan laptop toko online dan penjualan periode Januari
Desember 2021. Nah, di sini kita bakal bikin beberapa kolom yang digunakan, yaitu yang pertama di sini ada tulisannya nanti periode. Nah, seperti yang kita lihat di sini udah ada periode Asus, Lenovo, Vaio, dan Toshiba. Nah, pada periode ini kita bikinnya berdasarkan bulan, yaitu Januari, Februari, sampai Desember. Untuk mendapatkan bulan secara otomatis, kita nggak perlu bikinnya satu-satu ya. Kita bisa blok dari Januari sampai Februari. Habis itu kelihatan di sini seperti simbol tambah, kita ke bawah aja sampai ketemu di bulan Desember. Kalau udah berarti sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan data dari tiap bulan pada Asus, Lenovo, Vaio, dan Toshiba nya. Nah, setelah udah ada datanya dari tiap bulan seperti ada di Asus, Lenovo, Vaio, dan Toshiba. Nah, di sini kita akan belajar mengenai menggunakan rumus, yaitu rumusnya ada average, ada cons, ada max, ada minimal, dan yang pertama yang kita gunakan fungsi umum yang dalam Excel, yaitu fungsi dari sum, gunanya untuk menentukan penjumlahan. Nah, di sini cara yang menggunakan sum itu serta menggunakan rumus penjumlahan atau dikenal dengan sum, yaitu caranya kita kasih sama dengan, habis itu kita ketik sum. Kalau udah ketemu tulisan sum, kita klik 2 kali. Habis itu kita blok dari sel B5 sampai sel B16. Kalau udah, nanti kita enter aja, keluar hasilnya. Lenovo juga seperti itu. Kita ambil ini, habis itu kita tarik ke samping, keluarkan hasilnya. Ini adalah penjumlahan atau total. Selanjutnya kita mencari nilai maksimal atau max dalam istilah Microsoft Excel-nya, atau nilai tertinggi. Jadi kalau misalkan tulisannya kurang, kita perpanjang aja ke samping ukuran yang di sini. Kalau untuk tulisannya rumus, kita sama dengan ambil max. Kalau udah ketemu tulisan max, kita klik 2 kali, habis itu kita blok dari sel B5 sampai sel B16, habis itu kita enter dan keluarlah hasilnya. Untuk mengetahui nilai tertinggi dari Lenovo, Vaio, Toshiba sama dengan rumus yang digunakan Asus. Tapi untuk cara mudahnya kita bisa klik yang di sini, habis itu kita seret ke samping. Udah keluar hasilnya, nilai tertinggi dari setiap produk. Selanjutnya nilai terendah. Nilai terendah hampir sama dengan rumus dari nilai max, yaitu dengan cara kasih sama dengan dulu, habis itu min kita tulis. Kalau udah ketemu tulisan min, kita klik 2 kali, habis itu kita blok dari sel B5 atau dari sel Asus Januari sampai Desember, habis itu kita enter dan keluar hasilnya. Untuk ketemu nilai terendah dari Lenovo, Vaio, Toshiba juga sama dengan rumus yang pada Asus. Dengan cara termudahnya kita bisa seret ke samping dan keluarlah hasilnya. Selanjutnya kita mencari rata-rata atau dengan istilah kon. Untuk mendapatkan rata-rata dari Asus, kita menggunakan rumus sama dengan count
Kalau udah, kita klik dari Asus sampai Desember. Habis itu kita enter dan keluarlah hasilnya 12. Untuk rumus pada Lenovo, Vaio, Toshiba juga sama seperti kita menggunakan rumus pada Asus. Untuk cara mudahnya, kita tinggal klik dan seret ke samping dan keluarlah hasilnya. Setelah itu, untuk mempercantik dari hasil yang kita bikin ini atau data yang kita bikin ini, tulisan ini lebih baik kita blok dulu sampai di bagian sel E. Kita ambil North Center dan penjualan periode Januari sampai Desember 2021 juga kita Merge and Center. Kalau udah, biasakan yang untuk judulnya itu kita kasih size nya 14, ambil Times New Roman tulisannya, font, habis itu kita boldkan atau tulisan B besar ini dan kelihatan hasilnya seperti ini ya. Kalau misalnya seperti kecil ini, kita bisa kecilin lagi kalau nggak jelas. Nah, ini udah diedit ya. Selanjutnya kita ngasih tabel pada kolom ini dengan cara kita blok dari periode sampai rata-rata Toshiba. Habis itu kita ubah dulu tulisannya menjadi 12. Times New Roman. Kalau udah, dirapin dulu, tapi sebelumnya kita kasih dulu tabel. Caranya tekan Alt border. Kalau udah dikasih tabel, biasakan tulisan yang di atas ini kita hitam besarkan seperti ini. Kalau udah, kita posisiin dia di tengah. Kalau udah, kita posisikan tulisan ukurannya itu harus di tengah biar kelihatan cantik. Dan ini hasil data ini kita letakkan di tengah juga. Ini juga. Kalau udah selesai kita bikin data seperti ini, kita save. Cara save-nya ambil office button, habis itu save. Terserah di mana Ananda simpan, lebih baik simpannya itu di drive D. Dan bikinlah filenya itu seperti data periode 2021. Kalau udah, kita klik tulisan save dan nama filenya menjadi data periode 2021.